Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta, para pengurus IBHI Kota Yogyakarta, yang kami hormati Ustadz Haji Syatori Abdur Rauf, yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah kajian virtual pagi hari ini, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan kepada kita, keberkahan dalam hidup, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah, senantiasa bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Bersyukur kepada Allah, kembali pagi hari ini kita hadir dalam silaturahim keluarga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Yogyakarta melalui kajian virtual Zoom meeting pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sedianya memang pagi hari ini kita akan bersama kajian bersama Ustadz Jazir ASP, tetapi karena jadwal penerbangan beliau dari Makassar maju, sehingga tidak bisa bersama kita di pagi hari ini. Dan alhamdulillah atas rahmatnya Allah telah hadir bersama kita Ustadz Syatori Abdur Rauf. Dan insya Allah Ustadz Jazir akan kita agendakan pada kajian yang akan datang di bulan Oktober, pada tanggal 10 Oktober 2021, waktunya sama, jam 6 sampai jam 7. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum acara ini kita mulai, mohon izin seperti biasa bagi Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, disilakan untuk menulis melalui kolom chat yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Dan nanti mudah-mudahan nanti pertanyaan dan seterusnya nanti akan mendapatkan tanggapan dari narasumber di pagi hari ini. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, berbahagia bersyukur kembali kita bisa hadir melalui majelis ini yang diselenggarakan oleh IBHI Kota Yogyakarta secara rutin setiap Ahad kedua setiap bulannya. Harapannya mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemampuan untuk istiqomah, belajar dan belajar untuk meraih ridhonya Allah. Acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanggapan atas berbagai hal yang disampaikan oleh peserta terkait dengan pertanyaan, dan acara berikutnya adalah sambutan dari pengurus IBHI Kota Yogyakarta, dan sebagai acara terakhir adalah penutup. Oleh karena itu, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu, marilah kita awali majelis mulia pada pagi hari ini dengan bersama melafalkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk berikutnya kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah pagi hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita, murabbi kita, Ustadz Haji Syatori Abdur Rauf. Beliau adalah pengasuh pesantren mahasiswi Darus Shalihat yang ada di Pogung, seputaran UGM utaranya. Dan pagi hari ini kita akan diajak oleh beliau untuk belajar bagaimana mengemas, memotivasi diri untuk senantiasa berada dalam kebahagiaan bersama
mahabbah ilallah. Apa itu dan seperti apa? Nanti kita akan mendengarkan langsung dari beliau. Dan kepada beliau, Ustadz Satori, waktu panjenengan kita mohon menyampaikan materi, kurang lebihnya 30 menit, lalu kemudian 10-15 menit berikutnya untuk tanya jawab, dan insya Allah nanti mudah-mudahan jam 7 kajian kita selesai. Tanpa berpanjang kalam, kita mohonkan kepada Ustadz Haji Satori Abdur Rauf, disilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Mustafid. Mohon izin saya dijadikan co-host, Ustadz. Iya. Oke. Sabar ya. Suara saya jelas, Ustadz Mustafid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara Tegalet ceta Ustadz. Wah, nyong tayang ya. Iya, Ustadz Cirebon ya? Iya. Alhamdulillah. Nggih, sehat, tambah seger Ustadz. Sehat, seger. Oke, monggo Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Berbahagia sekali saya bisa bersilaturahim di pagi yang mubarak ini dengan segenap jamaah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Yogyakarta, segenap pengurus jamaah, khusus Ustaz Ahmad Mustafid. Tema kajian kita hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh beliau adalah bagaimana kita bisa meraih hidup bahagia dengan mahabbah ilallah. Mahabbah ilallah berarti dengan cinta kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh panitia kajian pagi hari ini, itu bahagia dengan mahabbah ilallah, itu sebenarnya adalah kemestian, keniscayaan hidup. Kenapa? Karena memang hakikatnya tidak ada hidup bahagia melainkan dengan cinta. Dalam rumah tangga saja, itu tidak akan mungkin bahagia kalau tidak ada cinta. Walaupun keluarga itu bergelimang harta, kekayaan, pangkat, tapi kalau antara suami istri nggak ada cinta, tidak akan kekayaan itu membuat hidup mereka bahagia. Jadi ini memang sudah real bahwa hidup bahagia itu hanya dengan cinta. Nah, sementara di sisi yang lain tidak ada cinta yang sebenarnya selain hanya cinta kepada Allah. Cinta hakiki itu hanya kepada Allah. Cinta hakiki itu artinya cinta yang memang kita berikan sepenuhnya. Adapun cinta kepada selain Allah itu lebih banyak nisbi. Bisa dikatakan akan selalu ada udang di balik bakwan. Udang di balik batu dalam cinta kepada sesama manusia. Ya, sebagai contoh, kita mencintai seseorang. Tapi orang yang kita cintai, dia tidak mencintai kita, ya udah, nggak ada cinta. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cinta yang sesungguhnya. Nah, karena itu sebenarnya sederhana untuk menjadikan hidup kita bahagia. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan kita mencintai. Jadi hidup bahagia itu sederhana, cintai Allah. Udah, kita hidupnya pasti akan bahagia. Walau semisal sudah berusaha untuk jadi orang kaya, tapi takdirnya belum. Tapi kalau sudah mencintai Allah, cinta kepada Allah itu sekali lagi adalah sumber kebahagiaan.
dalam arti yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita sudah mencintai Allah belum, Bapak Ibu? Nah, ini yang ingin kita lihat terlebih dahulu. Ini kita awali simulasi dulu. Ustaz Mustafid, kalau dari simulasi ini ternyata jamaah ini semuanya sudah mencintai Allah, ya udah, nggak usah nunggu 30 menit. Iya, udah teruji mencintai Allah. Bapak Ibu, ini simulasi sebentar ya. Kalau kita ditanya, kemanakah kita ingin melambuhkan hidup ini? Kalau pilihannya dua, surga atau neraka, kira-kira pilih mana, Bapak Ibu? Bisa ditanya, pilih surga. Kita bahkan pengen agar pintu neraka itu tertutup. Pintu neraka itu tertutup. Nah, pertanyaannya, kalau memang kita ingin hidup ini ya, berakhir, berlabuh di surga, apa yang kita inginkan dengan surga? Nah, ini nanti akan menentukan kadar cinta kepada Allah. Iya. Yang kita bayangkan ketika di surga apa, Bapak Ibu? Ustaz Mustafid bisa mewakili. Kebayangnya apa, Ustaz, kalau di surga? Oh, ini Ustaz Mustafid. Ya, ini sudah tak buka mikrofonnya, Ustaz. Tadi mau matur tapi mikrofonnya masih terkunci, jadi iya, jadi nggak. bayangan surga itu nyaman, enak, tentrem, lalu serba tercukupkan, tapi jangan lupa didampingi seseorang atau seorang yang mengerti hati kita. Itu kira-kira. Berarti ketemu siapa? Ustaz Mustafid. Ya. Di surga itu kebayangnya, saya nanti akan ketemu siapa? Ketemu istriku. Ketemu bidadari. Bidadarinya istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya menjadi semacam ujian. Kita semua pasti pengen masuk surga. Nah, umumnya orang bayangin di surga itu kan nanti makan enak, tidur nyenyak, ketemu pasangan yang sesuai. Padahal sebenarnya hal yang paling penting ketika kita di surga apa? Hal yang paling penting, hal yang paling indah, hal yang paling segala-galanya nanti kita di surga adalah bisa bertemu dengan Allah. Itu yang ada di kepala kita, yang ketemu dengan Allah itu akan mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan segala-galanya. Tapi itu memang ya, sebenarnya mencerminkan sejauh mana kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ya, ingin masuk surga. Ya. Cuma pertanyaannya, betulkah kita ingin masuk surga? Nah, ini dari masuk surganya dulu. Kalau soal ingin masuk surga, semua orang ingin masuk surga. Cuma kita ingin kemudian melihat sejauh mana sih kejujuran kita bahwa kita ingin masuk surga. Jadi kalaulah kita ingin masuk surga, ditanya betulkah, kita pasti akan mengatakan ya betul. Betul, saya ingin masuk surga. Kalau betul, karena ada orang yang ingin masuk surga, tapi ternyata ya, ketika ditelusuri, inginnya itu cuma ingin-inginan. Kalau ingin ke surga masih ingin-inginan, nah, maka nanti kira-kira dapat surganya surga yang apa? Surga-surgaan. Nah, kita ingin melihat sejauh mana kita betul-betul ingin masuk surga. Kalau betul kita ingin masuk surga, surga beneran, bukan surga-surgaan, manakah yang kita mau di dalam hidup? Ini juga ada kaitannya kita dengan Allah. Bapak Ibu, kira-kira pilih yang mana? Ada 4 pilihan nih Bapak Ibu. Kalau betul kita ingin masuk surga, dan sekali lagi, kita bisa ketemu dengan Allah itu ketika kita ada di dalam surga. Berarti kalau kita pengen ketemu Allah, ya memang kita harus melabuhkan hidup ini ke surga. Nah, apa yang kita mau di dalam hidup? Ini kaitannya dengan tadi, ya betulkah kita ingin masuk surga? Pertama, hidup susah-susah masuk neraka. Ada yang merasakan?
hidup susah-susah masuk neraka, pasti nggak ada yang mau. Udah susah masuk neraka pula. Siapa orangnya yang mau? Yang kedua, hidup senang-senang masuk neraka. Ada yang mau? Katakan galeng kepala. Nggak buat apa senang-senang ya di dunia kalau akhirnya masuk neraka. Baik, naik yang ketiga, hidup susah-susah masuk surga. Ada yang mau? Mau. Ada yang mau? Pasti ada yang bilang, sebentar, kan ada 4 pilihannya. Saya pengen tahu yang 4 ini apa. Nah, yang 4-nya hidup senang-senang masuk surga. Nah, pilih mana ini Bapak Ibu? A, B, C, atau D? D. Banyak yang memilih D. Nah, kalau memilih D, itu sebenarnya tandanya apa? Tandanya kita masuk surga tapi belum punya kemauan untuk memasukinya. Berarti baru inginan, baru mau-mauan, belum mau beneran, belum ingin beneran. Kalau kita memilih D, hidup senang-senang masuk surga. Sampai ada kata mutiaranya, kecil dimanja, remaja foya-foya, ya, dewasa kaya raya, tua hidup bahagia, mati Masuk surga. surga. Itu menggambarkan sebenarnya belum sepenuhnya ingin. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, khuffatil jannatu bil makari. Khuffat, dikelilingi. Apa yang dikelilingi al jannatu surga? Dikelilingi bil makarihi, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan kan berarti bikin susah. Itu sifatnya surga. Kalau yang menyenangkan justru itu sifatnya neraka. Nah, ini akan lebih jelas lagi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang keinginan kita masuk surga. Yang sekali lagi, hal yang paling mendorong kita pengen masuk surga adalah karena pengen ketemu Allah. Pengen ketemu Allah. Itu yang mendorong kita pengen masuk surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah saya bisa berseri-seri memandang Allah, melihat Allah. Ila rabbiha nadhirah. Nah, ini akan lebih kelihatan lagi pada pertanyaan ini Bapak Ibu. Apakah ahli surga itu suka berinfak? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya. Ahli surga itu suka berinfak. Nah, kalau ahli surga itu suka berinfak, Bapak Ibu, maukah kita berinfak? Ustaz Mustafid bisa mewakili jamaah yang lain. Mic-nya dihidupkan, Ustaz Mustafid. Maukah kita berinfak? Pasti mau. Mau. Baik. Kalau saya naikkan, maukah kita menginfakkan sesuatu yang sangat kita sukai? Mikir-mikir. Kalaupun mau, itu maunya setegas yang pertama enggak? Enggak. Mau, tapi udah mulai lirik. Dan kalau kemudian ya, kita naikkan lagi, maukah kita menginfakkan sesuatu yang sangat kita sukai kepada orang yang tidak menyukai kita? Mau. Kalau yang kedua tadi Ustaz Mustafid masih mikir-mikir ya. Kalau yang ketiga ini masih perlu mikir nggak Ustaz? Mikir. Mikir untuk iya atau untuk enggak? Nah, padahal Bapak Ibu, kalau kita pilih yang ketiga, ya, ini kira-kira salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Dan kalau sama-sama berinfak, kira-kira infak mana yang akan memberikan kepastian membawa kita ke surga? Infak yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Pertama. Yang pasti membawa kita ke surga, Ibu. Pertama. Yang cuma berinfak. Kalau yang ketiga ini masuk surganya pasti atau enggak Yang pasti? ketiga, Pak. Yang ketiga jelas ikhlas.
Berarti yang membuat kita pasti akan masuk surga yang 1, 2, atau 3? Ya, Pak. 3. 1. 3. Ada yang 1, ada yang 3. Yang ketiga jelas ikhlas. Jelas ikhlas. Ya, Pak. 3 pasatori. Yang ketiga. Baik. Kalau yang ketiga, ya, ini membuat kita pasti masuk surga. Bapak Ibu, pengennya ke surga itu pasti atau mungkin? Semua kita pengen pasti masuk surga, betul? Nah, kalau kita pengennya masuk surga itu pasti, dan yang pasti itu adalah ketika kita berinfak memilih yang ketiga, kira-kira memilih infak jenis yang ketiga ini ringan atau berat? Ringan Berat. kalau bersih. Berat Beratur banget. Berarti kita ini pengen masuk surganya, pengen masuk surga yang pasti atau yang masih mungkin? Maunya pasti, Tad. Oh ya pasti, tapi nggak mau milih yang 3. Salahnya. Maunya pasti, tapi nggak pengen yang pasti gitu. Nah ini berarti maunya mau beneran atau mau-mauan ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau demikian Bapak Ibu, ke surga saja masih mau-mauan, padahal kita hanya akan ketemu Allah itu di surga. Dan bukankah orang yang mencintai Allah itu pasti ingin bertemu dengan Allah? Dan syarat ketemu dengan Allah yang masuk surga. Tapi kalau kemudian masuk surganya masih mau-mauan, nah itu ya pada akhirnya kemudian masih menjadi sebuah tanda tanya. Benarkah kita ini mencintai? Kalau mencintai Allah, iya. Kita kalau misalnya, ya, saya sangat mencintai Ustaz Mufid. Saya Mustafid. Saya pengen ketemu Ustaz Mustafid. Pengen sekali ketemu. Terus saya nanya, Ustaz, kalau saya pengen ketemu Ustaz di mana? Ya hari ini jam sekian. Wah, saya kalau pengen Pak Santoso pengen ketemu saya di jam itu, saya ada di Wonosari. Kalau betul saya mencintai Ustaz Mustafid, ya, kira-kira ya kalau kita semua mencintai Ustaz Mustafid ada di Wonosari. Iya, diparani nggak Bapak Ibu? Mesti diparani. Iya, saya hanya akan bisa ketemu beliau kalau saya pergi ke Masjid Al-Ikhlas di Wonosari sana. Ya, kalau betul mencintai, ya, kita akan ke sana. Meskipun mungkin perlu biaya dan lain sebagainya. Maka demikian pula halnya, kita hanya akan bisa ketemu Allah yang kita cintai, itu kalau kita bisa ada di surga. Kalau kemudian saya mencintai Ustaz Mustafid, beliau ada di Wonosari. Ustaz kalau pengen ketemu saya ada di Wonosari. Waduh maaf Ustaz, kalau Ustaz ada di Wonosari saya nggak bisa nemui. Nah itu menunjukkan ya kadar cinta kita kepada Ustaz. Ustaz Mustafid besar atau kecil? Kecil. Kalau besar, Ustaz ada di Wonosari, ya udah saya ke sana Ustaz. Iya, saya ke sana. Maka demikian pula halnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu bukti kita mencintai Allah adalah kita pengen ketemu Allah, dan ketemu Allah itu hanya bisa di surga. Berarti orang yang mencintai Allah adalah orang yang mendambakan hidup ini sepenuhnya harus membawa ke surga. Termasuk ini Bapak Ibu, apakah ahli surga itu suka memaafkan? Ya, ahli surga itu suka memaafkan. Nah kalau ahli surga itu suka memaafkan, nah ini simulasi lagi nih Bapak Ibu. Manakah yang membuat kita lebih bahagia terhadap orang yang menghina kita? Bisa jadi ada orang yang menghina kita. Nah mana yang lebih membuat kita bahagia? Saat dia dihina oleh orang lain. Bapak Ibu, kita dihina orang, kita nggak berani balik menghina. Ada yang menghina dia. Jujur Bapak Ibu, kita sedih atau senang dia dihina oleh orang lain? Sedih atau bahagia Bapak Ibu? Bahagia ya, alhamdulillah ada yang mewakili. Dan kalau dia dihina lebih pedih oleh orang lain, bahagianya sama atau nambah? Malah lebih bahagia. Dan bagaimana kalau seandainya saat dia dipuji baik oleh orang lain? Dipuji baik oleh orang lain, kita bahagia atau sedih? Itu sebenarnya mencerminkan siapa kita.
Kalau kita dihina orang, terus orang yang menghina kita dihina oleh orang lain, kita bahagia. Berarti kita dengan orang yang menghina sama atau beda? Sama. Apalagi kita lebih bahagia dia dihina oleh orang lain, dihina lebih pedih, wah itu. Kita malah bisa jadi lebih buruk dari dia. Tapi kalau kita bahagia saat orang yang menghina kita dipuji baik oleh orang lain, itu berarti menunjukkan kita dengan dia sama atau beda? Beda. Dan orang yang suka menghina orang lain itu sebenarnya penghinaan itu membawa ke surga atau ke neraka, Bapak Ibu. Oleh kuliah hal ini semua menggambarkan kita belum sepenuhnya menginginkan hidup ini berlabuh di surga. Kalau begitu ujian cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga masih tanda tanya. Terus apa yang harus kemudian kita lakukan? Pertama, kita harus menyadari hidup tanpa bukti ingin masuk surga adalah membohongi diri sendiri. Hidup tanpa bukti ingin masuk surga adalah membohongi diri sendiri. Itu kan kalau istilah anak muda sekarang, saya pengen masuk surga, tapi bohong. Gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Gak ada bukti bahwa kita ingin masuk surga. Memaafkan orang lain masih berat. Menginfakkan harta yang kita sukai masih berat. Lebih-lebih membalas keburukan orang dengan kebaikan. Padahal itu semua menunjukkan bukti bahwa kita semua adalah hamba yang ingin masuk surga. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Quran itu membawa kita ke surga. Kalau ngerasani orang, membawa kita kemana? Lebih asik mana Bapak Ibu? Ngerasani orang atau baca Quran? Ya, ngerasani orang itu lebih asik. Ngerasani orang 1 jam itu nggak terasa capek. Gitu. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, berapa kali kita menghitung halaman sisa? Ya Allah, masih 2 lembar. Kapan selesainya? Padahal baca surat Al-Kahfi itu lagi jalan menuju ke surga. Terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang kita lakukan kecuali harus mengakhirkan. Ini modal paling utama kalau kita ingin mencintai Allah. Tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus mengakhiratkan hati. Kenapa? Karena yang bisa mencintai Allah itu adalah hati. Cinta Allah tidak dengan hati. Hati yang sepenuhnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada kaitannya dengan iman kan letaknya di hati. Dan Allah sudah menyatakan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu amat sangat mencintai Allah. Untuk bisa membuat hati mencintai Allah, syaratnya hatinya harus mengakhirat. Bukan mendunia, mengakhirat. Nah, kenapa mengakhirat? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup, orang sering mengatakan adalah perjalanan. Kalau hidup adalah perjalanan, perjalanan kemana? Bukankah hidup adalah perjalanan untuk pulang kembali ke akhirat? Hidup adalah perjalanan pulang kembali ke akhirat. Nah, pulang kembali ke akhirat itu untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Kita pulang kembali ke akhirat itu untuk bertemu dengan Allah. Nah, kalau hidup adalah perjalanan pulang kembali ke akhirat, nah itu yang pulang siapa? Padahal saya masih hidup di dunia. Badan saya masih ada di dunia, kok harus pulang kembali ke akhirat? Terus gimana caranya pulang ke akhirat? Yang pulang ke akhirat adalah hati kita. Jadi yang berjalan menuju ke akhirat itu adalah hati kita. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup adalah perjalanan pulang kembali ke akhirat. Dan yang pulang kembali ke akhirat itu adalah hati. Berarti kan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimana kita mengakhiratkan hati. Nah, orang yang sudah mengakhiratkan hatinya,
Allah akan memberikan gelar kepada hati ini dengan gelar qalbun salim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tiga sifat ya, qalbun salim itu. Yang pertama kata Nabi adalah tajafi andaril ghurur. Orang yang hatinya tidak tertipu, tidak terpedaya oleh segala tipu daya yang ada di dunia ini. Itu orang yang qalbun salim. Dia tidak terpedaya oleh segala kesenangan-kesenangan dunia yang ada. Ya, karena kesenangan dunia yang ada itu akan membuat hati tidak berjalan ke akhirat. Ya, kesenangan dunia itu yang membuat hati ini berhenti. Ya, padahal hati ini tidak harus terus berjalan menuju ke akhirat. Dan itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qalbun salim itu hatinya tidak terpedaya oleh kesenangan dunia. Sebab kalau terpedaya oleh kesenangan dunia, Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji pasti ya, mendapatkan ibrah ini. Ya. Ke Mekah, itu tujuan yang paling utama apa Bapak Ibu? Belanja atau sholat di Masjidil Haram? Sholat di Masjidil Haram. Itu tujuan utama kita ke Mekah, bisa sholat di Masjidil Haram. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan kalau seandainya ada jamaah haji Indonesia ya dapat pondokannya di Muzdalifah, Muzdalifah, di Jarwal misalnya, Jarwal Qarib, yang jaraknya 1 kilo, iya, jaraknya 1 kilo dengan Masjidil Haram. 1 kilo kalau ditempuh berjalan kaki itu berapa lama Bapak Ibu? 10 menit, lama-lamanya 20 menit lah ya. Iya, 20 menit. Nah ini ada jamaah haji Indonesia, pondokannya di Jarwal, jam 10 pagi itu sudah berpakaian sholat Bapak Ibu, suami istri. Ketemu temennya, Pak, Bu mau kemana jam 10 begini? Iya, pakai pakaian sholat, ya, bawa sajadah. Dengan mantap suami istri mengatakan, mau zuhuran di Masjidil Haram. Padahal di Masjidil Haram zuhur itu 12:30 lebih. Jam 10 udah berangkat. Logikanya, sebelum jam 10:30 sudah nyampe di Masjidil Haram. Berarti kan nunggu waktu zuhurnya masih panjang. Tapi semua kita tahu dari arah manapun kita berangkat ke Masjidil Haram, itu pasti melewati pertokoan. Betul Bapak Ibu? Betul. Dia baru juga keluar dari pondokan, suaminya nyawil istrinya, Bu, itu kok toko jas bagus-bagus, mampir yuk Bu. Mampir, lihat-lihat, nyemborong 3 setel jas. Nah, jalan lagi, giliran istrinya, Pak, itu kok toko alat-alat dapur bagus-bagus, mampir yuk Pak, mampir, ada 15 menit sih, mampir borong, teko warna kuning. Yang di kota gede banyak gitu, borong, teko, ya jalan lagi, mampir lagi, jalan lagi, mampir lagi, apalagi toko minyak wangi, mampir, nyoba-nyoba, ya. Wah, ketemu toko emas, mampir lagi ya Bu ya. Kalau modelnya begini, kira-kira sampai zuhur berkumandang, ini suami istri ada di mana? Masih di jalan. Ada di jalan, ada di toko. Belum sampai di Masjidil Haram. Padahal berangkatnya awal. Kenapa suami istri ini sampai azan zuhur, dia belum nyampe? Karena hatinya masih tertarik oleh kesenangan Dunia. Hatinya masih tertarik oleh segala macam pernak-pernik dunia yang dijual di Mekah itu. Itu yang menyebabkan ya, sampai adzan berkumandang, tanda Allah memanggil, belum nyampe. Tapi bayangkan, kalau hati ini sudah tidak lagi terpana dengan kesenangan dunia, keluar dari pondokan, iya, lihat toko jas, lihat alat-alat dapur, lihat macam-macam, ya, baju, segala macam, mampir atau cuma lewat? Ada yang lewat, ada yang mampir. Kita akan lewat, dan kalau kita akan lewat, kita akan sampai lebih awal. Iya, awal. Azan itu kan gambaran kita dipanggil oleh Allah untuk pulang ke akhirat. Karena itu orang yang hatinya belum at-tajafi, andaril ghurur, sampai meninggal pun hidupnya tidak akan sampai. Kenapa? Lah hatinya mampir. Hatinya mampir.
Iya, yang kita inginkan pada saat malaikat Israel menjemput kita, itu hati kita sudah ada di akhirat. Dan inilah ciri yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Al-Inaba ila daril khulud. Hati kita sudah kembali ke kampung kelanggengan, yakni ke kampung akhirat. Walau badan kita masih di dunia, tapi hati kita ada di akhirat. Hati kita membayangkan bertemu dengan Allah di surga, bertemu dengan Rasulullah di surga, bertemu dengan orang tua kita di surga, bertemu dengan guru-guru kita di surga. Saya suka membayangkan, ya Allah, ketemu dengan Ustadz Mustafi di surga, ketemu dengan Bapak Ibu semua di surga. Itu menggambarkan hati kita sudah ada di sana, walau badan kita masih ada di dunia. Dan itu sesuatu yang mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin. Di dunia aja kan mungkin. Badan saya ada di Jogja, tapi hati saya ada di Cirebon. Kenapa? Karena ibu kemarin nyuruh saya pulang. Ada acara keluarga, ya, kebayang-bayang, ya Allah, kumpul dengan keluarga. Padahal badan saya di hati saya di Cirebon. Nah, kan mendingan sekalian aja badan kita di dunia, hati kita di surga. Itu yang kata Nabi al-inaba ila daril khulud. Dan yang terakhir, al-isti'dad lil maut qabla nuzulih. Bersiap untuk mati sebelum kedatangannya. Dan bersiap untuk mati sebelum kedatangannya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah keniscayaan hidup. Kenapa keniscayaan hidup? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya perjalanan hidup itu pasti mengenal 4 fase. Pasti mengenal 4 fase. Nah, apa 4 fase itu? Kita analogikan dalam perjalanan kita di dunia. Semisal kita dengan keluarga mau perjalanan ke pantai. Dan perjalanan ke pantai itu kan mengalami 4 fase. Yang di fase berangkat, kemudian fase tiba, kemudian fase senang-senang, dan kemudian fase pulang. Semua bentuk perjalanan kan mengalami 4 fase. Nah, kalau perjalanan hidup, kapan kita berangkat? Kita berangkat pada saat kita berada dalam kandungan. Itu saat dimana kita berangkat dari akhirat ke dunia. Tibanya kapan? Waktu kita lahir. Begitu kita lahir, kan kita tiba di alam dunia. Senangnya kapan? Senangnya adalah dari lahir sampai balik. Itu masa senang-senang. Makanya kita lihat anak-anak kan bawaannya cuma senang-senang aja. Tapi kan saatnya perjalanan itu pulang. Nah, kapan kita pulang? Kita akan pulang dari balik sampai meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau fase perjalanan seperti ini, kalau kemudian melihat kita ini ada di fase mana ini? Berangkat, tiba, senang-senang, atau pulang? Kalau lihat umur. Ada yang belum balik di sini, Bapak Ibu? Semua kita sudah balik, bahkan baliknya udah lama, udah puluhan tahun yang lalu. Berarti saat ini fase kita fase apa? Senang-senang. Ini Pak Mustafin belum balik ini. Ya, ini fasenya fase pulang. Berarti inilah bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita di dunia saat ini harus bermakna pulang kembali ke akhirat. Jadi kalaulah kita bekerja ini harus memiliki makna sedang pulang ke akhirat. Kalaulah kita ngaji begini, ini kan sebenarnya kita ngaji ini lagi kemana nih Bapak Ibu? Lagi pulang ke akhirat. Kita baca Quran, pulang ke akhirat. Lagi zikir, pulang ke akhirat. Sedang sholat bermakna pulang ke akhirat. Tapi kalau sedang nonton hiburan, itu sedang pulang ke akhirat atau mampir, Bapak Ibu? Oh, itu sedang mampir. Mudah-mudahan ya setelah ini apapun yang kita lakukan semuanya memiliki makna pulang kembali ke Allah, pulang kembali ke akhirat. Demikian Ustaz Mustafin yang saged kaula aturaken nyuwun pangapunten milih banyak hal yang tidak sesuai, tidak berkenan. Sebenarnya saya kembalikan kepada Ustaz Mustafin. Monggo Ustaz. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan materi renungan untuk perjalanan kita yang panjang dari mulai datang, tiba, senang-senang, dan pulang.
Kepada Bapak dan Ibu masih ada waktu memang, disilahkan mungkin ada yang akan menyampaikan pertanyaan. Ada yang tunjuk tangan untuk menyampaikan pertanyaan, silahkan. Kebetulan di chat ini tidak ada yang nulis kecuali Pak Danang. Iya, nggih. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam. Nggih, niki jauh-jauh dari Solo nih. Oh, Masya Allah. Apa kabar Solo, Pak Imam? Solo tinggalnya di Sleman. Oke, Dari nanti turun nih, dari nanti turun. Tanya nggak? guys, sebentar. Ini saya bacakan dulu pertanyaan Pak Imam, nggih. Surga selalu diceritakan sebagai kehidupan yang menyenangkan. Bisa makan, minum, apa saja, bisa hidup dengan bidadari surga, dan lain-lain kebahagiaan yang diangankan di dunia. Di sisi lain, kenikmatan dunia adalah ketika kita bisa bersujud berkomunikasi dengan Allah dalam suasana yang tenang dan damai. Mengapa para ustadz tidak menceritakan bagaimana nikmatnya beribadah di surga? Maka Tan, ditanggapi dulu, bagaimana nikmatnya beribadah di surga? Atau kemudian apakah di surga ada ibadah? Gitu, Maka Tan. Baik, terima kasih Pak Imam, Pak Mustafi, dan juga Bapak Ibu semuanya. Kalau soal di surga itu memang tidak ada ibadah. Ya, itu sudah tidak ada lagi ibadah. Ya, yang ada adalah merasakan nikmat ya, hidup bahagia sebagai buah dari segala amal kebaikan yang kita lakukan dalam hidup di dunia. Nah, hanya saja ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan menjadi semacam gambaran ya, kehakikian sebuah ibadah. Ya, kehakikian sebuah amal soleh yang kita lakukan di alam dunia ini. Ya. Jadi secara fikih kita punya pegangan ya, bahwa sekali lagi ibadah itu hanya ketika di dunia. Selesai di dunia adalah menikmati hasilnya, di alam akhirat adalah menikmati hasilnya. Tapi kita bisa bayangkan betapa hakikinya seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia sudah merasakan nikmatnya dia beribadah kepada Allah ya, di alam dunia ini, sampai-sampai dia bermunajat kepada Allah. Nah, munajat dia ini ya, menggambarkan tentang kehakikian ibadah beliau. Jadi dalam satu kesempatan beliau bermunajat kepada Allah, beliau menyampaikan kepada Allah, munajat itu semacam curhat ya. Jadi bukan berdoa tapi curhat ke Allah. Ya Allah, seandainya salat-salatku ini, sujud-sujudku ini, tilawah Qur'anku ini membawa saya ke surga, maka apakah nanti ketika saya di surga Engkau masih izinkan saya salat? Apakah Engkau masih izinkan saya sujud? Engkau izinkan saya membaca Quran? Ya Allah, kalau seandainya nanti saya di surga, Engkau tidak izinkan lagi saya sujud, Engkau tidak izinkan lagi saya salat, maka di manakah letak nikmatnya saya di surga? Di manakah letak nikmatnya saya di surga? Ini curhat. Curhat yang menggambarkan sosok yang begitu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti ini pada akhirnya Bapak Ibu, dia sudah merasakan surga di mana? Ketika dia masih hidup di dunia. Ya, ketika dia masih hidup di dunia. Dan ini yang kita katakan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehakikian hidup. Sehingga surga itu memang janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang mengisi hidup ini dengan ibadah dan amal salih, Allah Subhanahu wa taala hamparkan untuk kita surga. Tetapi satu hal yang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul-betul nanti akan kelak sih kalau
kita melihat di Quran kan ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kadang kita suka bertanya apa sih bedanya mukhlisin dan mukhlasin? Bedanya kalau mukhlisin itu ya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap nanti di akhirat ya Allah memasukkan dia ke surga. Tapi kalau mukhlasin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu orang yang beribadah kepada Allah sepenuhnya antara saya dengan Allah. Jadi panggilan dia beribadah itu semata-mata adalah Allah. Kalaupun ada keinginan untuk masuk surga, maka masuk surganya mukhlasin adalah yang membuat dia ingin masuk surga adalah semata-mata karena ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat keindahan wajah Allah. Itu ibadahnya mukhlasin. Iya. Kalau mukhlisin, iya, ini tadi ya, merasakan nikmatnya, bahagianya hidup di alam surga. Dua-duanya insya Allah ya, sama-sama ada di surga. Ya, cuma ya beda level ya. Mukhlasin tentu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, daripada sosok mukhlisin. Tapi mukhlisin aja sudah sangat baik. Ya, karena yang diharapkan adalah masuk surga, ya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kita beramal dengan surga. Nah, ini yang kemudian kita fahami. Bagi mukhlasin, ya, bagi mukhlasin, Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang beribadah dan beramal salih. Sekali lagi bagi mukhlasin, itu memberikan pengertian berarti Allah itu sangat suka kalau saya ibadah. Bahwa Allah sangat suka saya beribadah, sangat suka saya beramal salih adalah Allah sampai menjanjikan saya surga. Sampai Allah menjanjikan untuk saya surga. Itu kan tandanya Allah sangat suka dengan ibadah saya ini. Berarti beliau ini beribadah itu mengejar surganya atau mengejar kecintaan Allahnya, kesukaan Allahnya. Yang dituju adalah kesukaan Allah. Surga itu dipahami sebagai tanda Allah itu menyukai amal saya ini. Karena kalau kita pikir-pikir, ibadah kita, ya, amal saleh kita oleh Allah dibalas surga. Itu balasan yang sesuai atau balasan yang terlalu tinggi untuk amal-amal kebaikan kita. Itu terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi. Bayangkan kalau seandainya ada pegawai negeri ASN, ya, kerja sebulan, ya, gajinya 10 miliar. 10 miliar. Itu kebanyakan nggak Bapak Ibu? Oh, kebanyakan. Nggak sesuai ya, dengan kerjaan dia kalau gajinya 10 miliar. Nah, kita ini kalau beribadah kok dibalas dengan surga. Surga itu nilainya berapa? Oh, miliaran. Nah, cuma triliunan. Lebih dari itu. Nah, karena itu kita betul-betul memahami Allah menjanjikan surga untuk amal baik dan amal ibadah saya. Sekali lagi itu isyarat Allah sangat mencintai amal saya. Sehingga yang kita kejar pada akhirnya bukan surganya, tapi cinta Allahnya itu. Ya, cinta Allahnya. Jadi logika sederhananya begini. Ada anak, masih anak-anak yang kelas 3 SD. Ibunya bilang kepada anaknya, nah, kalau selama liburan, jadi pas ceritanya liburan, ya, liburan sekolah, kamu selama liburan sekolah ini 1 bulan, kalau kamu sholat jamaah di masjid, ibu akan belikan untuk kamu sepeda harga 5 juta. Ibu belikan untuk kamu sepeda harga 5 juta. Kira-kira anaknya senang nggak Bapak Ibu? Senang. Nah, yang membuat anak senang dengan sholat berjamaah itu apa? Sepeda. Iya, dia menyimpulkan dia senang itu karena akan dapat sepeda. Tapi kalau kita yang melihat, kok si ibu ini sampai menjanjikan ngasih sepeda harga 5 juta untuk anak hanya sholat berjamaah di masjid. Sebagai orang yang sudah dewasa, apa yang terpikir pada diri kita? Kita kan jadi berkesimpulan, oh ini berarti tandanya si ibu ini sangat senang kalau anaknya sholat berjamaah di masjid.
bukti bahwa ibunya sangat senang adalah sampai ibunya menjanjikan membeli sepeda yang mahal. Itu kan menunjukkan berarti si ibu ini, orang tua ini sangat senang kalau anaknya sholat di masjid. Iya, cuma karena anak ini masih anak-anak, dia senangnya bukan karena ibunya suka, tapi karena ibunya menjanjikan sepeda. Nah, maka ini semua pada akhirnya sangat tergantung pada kedewasaan iman. Jadi kalau kita beribadah, tahajud, senang karena nanti masuk surga, itu nggak salah. Tapi kalau kemudian kita memahami, ya, saya tahajud ya dibalas oleh Allah dengan surga. Oh, ini berarti tandanya Allah sangat senang ya saya tahajud. Berarti kita tahajud itu karena kita melakukan yang Allah sukai. Nah, itu menunjukkan berarti kedewasaan iman kita lebih bila dibanding dengan yang pertama. Jadi begitu penjelasannya Pak Imam. Yap. Ya. Ye. Ustadz, ada 2 pertanyaan melalui chat, tetapi sebelum itu tadi dari Mantri Jeron, Ustadz Subandi. Ya, monggo Ustadz. Mic-nya belum hidup, Ustadz. Masih di-unmute mic-nya. Monggo Ustadz Subandi. Mic-nya belum dihidupkan, Ustaz. Subandi, mic-nya dipencet dulu, mic yang di bawah sebelah kiri. Iya, itu mic-nya dibuka. Oke, sip, silakan. Singkat ya, Pak Bandi. Ya. Sama. Keikhlasan adalah sebagai kunci semua ibadah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara-cara meraih keikhlasan yang sebenarnya? 1. 2. Dalam meraih surga, dalam hidup ini, mencari kesenangan dulu atau ketenangan hati dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sebelum dijawab Ustadz Satori, ini dari chat dari Pak, karena waktunya juga terbatas. Iya, dari Pak Rahmat Gunawan. Jadi, yang panjang itu manakah antara senang-senang dalam perjalanan hidup ini? Antara senang-senang dengan perjalanan pulang menuju akhirat. Itu. Dan bagaimana cara dari Bu Nur Aini ini, bagaimana cara agar kita bisa mencapai akhirat atau mencintai akhirat dan juga mengkomunikasi bagi keluarga kita agar mereka juga, orang-orang yang kita cintai, kemudian mencintai perjalanan ke akhirat. Nyata Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. 3 pertanyaan insya Allah mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat. Dari Ustaz Subandi tadi, bagaimana mencapai keikhlasan yang hakiki? Ada 4 kriterianya. Yang pertama, kita beramal baik itu semata-mata karena Allah suka. Jadi tidak ada amal, tidak ada motivasi kita beramal itu kecuali satu aja, karena Allah suka. Jadi kenapa sholat? Ya karena Allah suka saya sholat, makanya saya sholat. Kenapa baca Quran? Ya, karena saya tahu Allah itu suka saya baca Quran, makanya saya baca Quran. Kenapa ibu kok baik sama tetangga atau bapak baik sama tetangga? Ya, habis tetangga baik sama saya. Masa saya nggak baik sama tetangga? Nah, itu berarti motivasinya bukan karena Allah suka. Jadi apapun amal kita itu semata-mata karena Allah suka. Yang pertama. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang paling Allah suka. Dilakukan dengan cara yang paling Allah suka. Jadi baca Quran dengan cara yang paling Allah suka, sholat dengan cara yang paling Allah suka, berwudu dengan cara yang paling Allah suka. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu dengan cara yang paling Allah suka. Dan yang ketiga, dengan hati yang suka. Iya, dengan hati yang suka. Jadi hati kita ini suka melakukan amal itu. Ya, apapun amalnya, kalau memang amal itu disukai oleh Allah, saya akan melakukannya dengan hati yang suka. Jadi contoh, dan ini nanti akan menjadi ujian keikhlasan kita. Para suami semisal sudah baik sama istri, iya sudah baik sama istri, tapi istri kok nggak baik semisal ya, istrinya nggak baik sama suaminya. Nah, kira-kira ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, hati kita suka atau nggak suka? Nah, itu ujian keikhlasan.
Kalau betul-betul ikhlas, walau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, hati kita tetap lapang. Tidak ada kecewa. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena saya berbuat baik ke dia, itu adalah amal baik antara saya dengan Allah. Bukan antara saya dengan dia. Dia hanyalah sosok yang dihadirkan dalam kehidupan saya, agar saya bisa melakukan amal kebaikan. Begitu saya melakukan amal kebaikan ini sepenuhnya antara saya dengan Allah. Bahwa dia membalas kebaikan saya dengan keburukan, itu urusannya bukan antara dia dengan saya. Itu urusannya antara dia dengan Allah. Dengan saya nggak ada urusan. Karena saya berbuat baik kepada dia adalah antara saya dengan Allah. Dan kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, Allah suka nggak? Allah suka. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, Allah suka nggak? Suka. Allah suka. Bahkan mana yang lebih Allah suka? Yang Allah lebih suka adalah kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita. Berarti logikanya, kalau berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, Allah lebih suka. Hati kita lebih suka mana? Berbuat baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang nggak baik kepada kita. Nah, itu keikhlasan. Iya, keikhlasan. Kalau hati kita bahkan lebih bahagia berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, itu tanda bahwa kita ikhlas. Karena kita berbuat baik semata-mata karena Allah suka. Dan yang terakhir, keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang kita harapkan dari amal baik itu kecuali yang Allah suka. Bukan yang saya suka, bukan. Tetapi yang Allah suka. Terserah apa yang Allah suka. Jadi hanya yang Allah suka. Jadi contoh semisal salat duha, ya yang Allah suka. Dan yang Allah suka dari harapan kita itu apa Bapak Ibu? Kalau mau dibuat simpelnya. Allah itu suka kalau kita melakukan amal kebaikan, kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Hanya mengharapkan rahmat Allah. Jadi apapun amal baik kita, harapannya cuma satu. Saya berharap dengan sholat ini Allah merahmati saya. Saya berharap saya baik sama tetangga, Allah merahmati saya. Bukan tetangga membalas, enggak. Allah merahmati saya. Saya ngaji begini, tidak ada yang saya harapkan kecuali Allah merahmati saya. Nah, kalau empat ini Bapak Ibu ada pada amal kita, maka insya Allah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakah yang panjang dari hidup kita antara pulang akhirat dan senang-senang? Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kaitan. Kalau mau digabung, iya, gabungannya sederhana. Bagaimana kita pulang ke akhirat itu dengan hati yang senang. Iya, bagaimana fase kita pulang ke akhirat itu dengan hati yang senang. Yang senang itu artinya waktu baca Quran, hati kita senang, waktu sholat, hati kita senang, waktu sedekah, hati kita senang. Nah, itu kan berarti kita pulang ke akhirat dengan hati yang senang. Nah, sehingga ya, tinggal merubah saja orientasi senangnya. Bukan lagi senang duniawi, tapi senang ukhrawi. Ya, dan senang kedua ini tidak bisa dipadukan. Ya, tidak bisa dipadukan, harus memilih. Kalau orang masih senang duniawi, ya resikonya tadi, perjalanan pulangnya akan tersendat. Padahal perjalanan pulang itu dibatasi oleh umur. Khawatirnya kalau masih ada kesenangan duniawi, ya nanti suka mampir. Jadi bukan berarti kita harus hidup susah, enggak. Tapi bagaimana sekali lagi kesenangan kita, ya, kita ganti objeknya. Dari senang belanja ke senang sedekah. Dari senang nonton ke senang bangun malam. Kan sama-sama begadang ya. Dari senang ngobrol ke senang baca Quran. Nah, nanti ada nilai dari kesenangan kita tersebut. Terakhir kalau soal mengkomunikasikan dengan keluarga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sederhana. Ya, kita betul-betul ingin hidup ini bermakna akhirat dan pastikan hidup kita yang bermakna akhirat itu memberikan manfaat kepada keluarga. Kita menjadi semakin baik dengan keluarga, semakin perhatian dengan keluarga, semakin banyak membantu keluarga, berkorban bahkan untuk keluarga. Kita nggak usah ngomong, pasti mereka akan melihat, kok enak ya hidupnya ibu, kok enak ya hidupnya bapak, gitu. Nah, barulah di situ kita baru bisa masuk, gitu. Ini karena saya sudah mengazamkan bahwa hidup
saya ini haruslah hidup yang memiliki arti pulang. Karena hidup di dunia kan cuma sekali. Ya, hidup di dunia ini cuma sekali, maka tidak ada pilihan lain dalam hidup ini kecuali bagaimana hidup yang cuma sekali-kalinya ini semuanya bermakna akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus punya nilai akhirat. Pastikan pula semua harta yang Bapak Ibu miliki, lihat satu persatu Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu, apakah rumah saya ini sudah bernilai akhirat? Saya gunakan untuk apa saja rumah ini? Bapak Ibu punya mobil, punya motor, lihat baik-baik. Apakah mobil saya ini sudah bernilai bagi akhirat? Karena yang akan kita bawa ke akhirat itu bukan barangnya, tetapi nilainya. Kalau mobil itu nilainya nilai dunia karena hanya dipakai buat plesir, buat jalan-jalan, buat apalagi buat bangga-banggaan. Begitu mati ya udah, mobil itu akan ditinggalkan. Tapi kalau sudah mobil itu bernilai akhirat, kita mati. Mobil tetap di dunia, tapi nilai akhiratnya itu yang nanti akan kita bawa ke akhirat, dan kelak nilai akhirat inilah yang akan memperberat timbangan amal baik. Begitu Bapak Ibu, Ustaz Mustafid yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan. Lebih dari jam 7 ini pangapunten. Monggo Ustaz Mustafid, saya kembali. Matur nuwun Ustaz. Alhamdulillah, rasanya memang kurang waktu. Keterbatasan waktu. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa berjumpa lagi mendengarkan tausiah dari beliau Ustaz Haji Syatori Abdul Rauf. Bapak Ibu jamaah haji mabrur yang dirahmati Allah, mungkin juga masih ada beberapa pertanyaan, tetapi mohon maaf karena keterbatasannya waktu. Dan alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada Ustadz Syatori, dan kita dengarkan berikutnya kata sambutan mewakili pengurus Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Kita mohonkan yang kami muliakan Ustadz Dr. Andes Haji Wijdan Al-Arifin MA untuk menyampaikan sambutan mewakili pengurus IBHI Kota Yogyakarta. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Haji Syatori Abdul Rauf, yang kami hormati para pengurus IPHI Kota maupun IPHI Kecamatan, dan yang juga kami hormati seluruh peserta pengajian IPHI yang telah mengikuti acara pengajian pada pagi ini yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian mahabbah ilallah yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Syatori Abdul Rauf. Semoga apa yang telah disampaikan akan menambah hubbullah kita, menambah kecintaan kita kepada Allah, dan menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan menuju akhirat, seperti apa yang telah disampaikan tausiah dari Ustadz Haji Syatori Abdul Rauf. Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullah, kami mewakili pengurus IPHI Kota Yogyakarta tentu saja mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kajian pada pagi hari ini, dan juga tentu saja kami mengucapkan atau mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah mengetahui bersama bahwa Muktamar IPHI
secara terbatas telah berlangsung di kota Surabaya, dan untuk Yogyakarta sudah diwakili oleh Ketua IPHI Wilayah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Habib Asrom, beserta siapa Pak? Pak Mustafid. Pak Wahid Jamil. Oh, Pak Wahid Jamil. Kepala Kemenak Kulon Progo. Kulon Progo. Dan kita sudah mengetahui bahwa di antara putusan-putusan muktamar adalah Bapak Haji Ismail Hasan Putro terpilih sebagai Ketua Pengurus Pusat IPHI. Untuk itu, dalam kesempatan ini, atas nama Pengurus IPHI Kota juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Haji Ismail Hasan Putro sebagai Ketua IPHI Pusat. Semoga beliau sabar dan tabah untuk mengendalikan IPHI Pusat sehingga betul-betul menjadikan para hujat di Indonesia ini hujat yang mabrur sepanjang hayat. Kemudian juga ada keputusan-keputusan lain yang tentu saja sudah ada dan sudah kita baca dalam artikel-artikel atau mungkin ada yang mengikuti daring dan benar. Namun tentu saja kami dari IPHI Kota Yogyakarta, Pak Mustafid, bisa memberikan uraian ataupun nanti tulisan kepada pengurus IPHI kecamatan tentang putusan muktamar IPHI yang lalu di Surabaya itu. Karena dengan keputusan muktamar itu akan menjadi pegangan kita untuk program-program kita yang datang. Dan tentu saja dengan menurunnya PPKM level 3 di Yogyakarta ini, monggo kita sikapi dengan bijak, kita tetap menjaga kesehatan kita dan kesehatan bersama. Namun juga perlu dipikirkan Pak Mustafid juga bisa temu tidak hanya daring, langsung untuk mengurai tentang keputusan IPHI dalam muktamarnya untuk bisa menjadi acuan kita dalam membuat program, meskipun kita sudah punya program yang kita putuskan dalam musyawarah daerah IPHI Kota, tapi nanti kita bisa menyesuaikan dengan keputusan Kamar IPHI di Surabaya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan kepada Ustaz Mustafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Wijdan Al-Arifin MA yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili pengurus IPHI Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara dan kajian kita pagi hari ini telah berakhir, dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wijdan, pada saatnya nanti informasi dan juga hasil muktamar akan disampaikan, kita tunggu dari wilayah, akan menyampaikan kepada kita semua, termasuk nanti kepada cabang. Mudah-mudahan pada saatnya nanti tidak hanya melalui daring, tetapi mudah-mudahan kita sudah bisa memulai kegiatan meskipun dalam keterbatasan dan keterbatasan kondisi serta tentu dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan lalu ke depan ada informasi yang disampaikan melalui offline atau bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan terbatas. Demikian. Dan pada akhirnya kepada Ustadz Haji Syatori Abdul Rauf, kita aturkan terima kasih, mudah-mudahan senantiasa sehat Ustadz, dan kepada Bapak Ibu peserta semua yang telah mengikuti, termasuk pengurus cabang, kita mengaturkan terima kasih yang hadir pada pagi hari ini, dan mohon berkenan untuk yang masih bersama
Mohon berkenan videonya dibuka untuk kemudian Mas Roni akan mengabadikan atau menfoto untuk pada saatnya nanti menjadi dokumentasi kegiatan kajian IBHI pagi hari ini. Ngeten, monggo Bapak Ibu berkenan untuk membuka video masing-masing. Iya. Sampun Mas Roni? Sampun cekap nggih. Mandeng nenggal dalane didandani. Cekap Pak, sudah cukup. Nggih, matur nuwun. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk menjaga dan melestarikan kemabruran haji kita. Dan sebagian peserta adalah beliau yang akan diperjalankan oleh Allah ke tanah suci pada saatnya untuk berhaji, karena sebagiannya masih berikhtiar untuk kemudian mengharap ridhonya Allah diperjalankan ke tanah suci. Mudah-mudahan pada saatnya diperjalankan ke tanah suci kembali, maupun yang belum, mudah-mudahan dalam keadaan nyaman, dalam keadaan diberkahi oleh Allah dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ingatkan kembali Ibu Bapak, insya Allah pertemuan kita kembali pada tanggal 10 bulan Oktober, jamnya sama. Insya Allah akan kita mendapatkan ilmu dari beliau Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP. Tanggal 10 di Buleti, di Lingkari. Dan materi hari ini insya Allah nanti akan kita share melalui mungkin pada pertemuan yang akan datang kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.